Oke, oke, thank you teman-teman yang udah datang ya. Jadi hari ini materinya spesial banget nih. Materi spesial karena untuk membawakan materi dan berkomunikasi untuk anak yang spesial juga. Jadi aku bisa bilang materinya spesial karena untuk anak yang spesial. Nah, sebenarnya materinya cukup luas ya karena eh, anak yang berkebutuhan khusus tuh kalau menurut artianku, kalau menurut artian Google mungkin lebih spesifik yang ini. Cuma kalau di mungkin pembawaan kita yang hari ini akan kita bawakan adalah nanti kita akan bagikan tips-tips. Nanti dari speaker-speaker akan bagikan tips-tips atau kalian bisa tanya jawab cara menghadapi anak yang kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Oke? Dan ya seperti biasanya aku sama dua speaker di sini, aku sebagai moderator ada dua speaker yang luar biasa. Yang pertama kenalin dulu namanya Kak Mas Peter James ini. Ini luar biasa tutornya. Kenapa? Karena kesabarannya setebal setebal paku bumi lah. Nah, itu karena tebal banget. Bukan kayak aku yang setipis tisu. Nah, itu setebal beton jembatan London lah. Nah, itu Mas Peter. Karena tak kasih, Mas ini ada kelas yang susah nih. Ini kebutuhan khusus. Ini orang tuanya ngambekan. Ini apa? Dulu tak telepon kayak gitu. Oke, Mas, tak handle aja. Ah, approve. Kelas yang lainnya ditolak-tolak sama Mas Peter diambil. Nah, oke, lanjut. Yang kedua adalah ada Miss eh, Kak Hikmah. Nah, Kak Hikmah itu punya background di pendidikan luar biasa. Jadi pendidikan khusus, punya background di sana dan kebetulan udah beberapa tahun ini Kak Hikmah menjadi guru. Emang emang passionnya dia jadi guru. Jadi emang backgroundnya dia yang mendukung pendidikan itu dan pasti punya banyak ilmu yang buat kita sharingkan buat hari ini juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini materinya akan luar biasa banget. Seperti tisu dibelah dua. Ya benar itu kesabaranku. Nah, oke, lanjut aja langsung ke Kak Peter ya hari ini kita akan sharing, kita akan bagikan materi dan tips-tips cara menghandle anak berkebutuhan khusus atau anak spesial. Terima kasih dan silakan. Oke, baik semuanya. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik, ya. Selamat malam semuanya. Jadi, perkenalkan ya, nama saya Peter, yang tadi sudah dikenalkan oleh Kak Galang. Baik, eh, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, seberapa banyak sih orang-orang yang udah pernah dapat anak berkebutuhan khusus saat mengajar? Boleh di komen mungkin atau raise hand, jadi saya tahu kira-kira ada berapa orang. Selain saya sama Kak Hikmah, ada berapa lagi nih yang udah pernah dapat? Saya ada Mas. Oke, dua. Oke, satu. Ada lagi? Kalau gaptek itu kebutuhan khusus, Kak. Kita jatuhnya itu kebutuhan khusus itu lebih ke anak yang spesial. Kalau gaptek kayaknya itu kurang menguasai teknologi. Jatuhnya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman ya yang udah menjawab. Oke, jadi sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada Kak Galang, kepada Kak Nanda, dan teman-teman lain yang udah memberikan kepercayaan buat saya buat presentasi pada malam hari ini. Baik, saya izin share screen ya semuanya ya. Saya buatnya di Canva. Oke, apa presentasi saya sudah terlihat teman-teman? Saya izin presentasi full screen. Ya, baik. Jadi di sini presentasi saya berjudul Communication with Children with Special Needs. Jadi ini tema yang agak kasih ya, dan teman-teman lain yang disetujukan. Oke, topik pembahasan saya pada malam hari ini ada 5. Apa aja sih topik pembahasan saya? Yang pertama, pentingnya komunikasi. Oke, saya izin anonim ya. Pertama, pentingnya komunikasi. Habis kita bahas pentingnya, kita pasti bakal belajar gimana metode komunikasi. Oke. Yang ketiga,
pasti dalam komunikasi kita punya yang namanya tantangan. Jadi saya bakal bahas seberapa pentingnya sih komunikasi. Kedua saya bahas metodenya. Yang ketiga saya bahas cara atasi tantangannya. Nah, habis cara atasi tantangannya, kita pasti bakal melakukan pendekatan. Pendekatan individual. Dan yang terakhir, topik pembahasan saya yang kelima adalah pengembangan kepercayaan diri dalam komunikasi. Yuk, sama-sama kita bedah, teman-teman. Saya bakal clear dulu. Oke, next. Topik yang pertama. Saya ada bakal kasih dulu langkah awal. Nah, ini cukup penting. Saya bak curahkan semuanya di dalam langkah awal pertama-pertama. Cielah, langkah awal. Jadi yang pertama, semuanya pasti butuh langkah awal, betul ya. Kayak misalkan kita PDKT di EWIS, pasti butuh langkah awal. Demikian juga kita mau pendekatan dengan anak-anak juga butuh langkah awal. Yuk kita baca sama-sama teman-teman. Pertama, kita nih penting untuk memahami bahwa setiap anak berkebutuhan khusus itu adalah unik. Oke. Jadi anak berkebutuhan khusus itu bukan anak yang gimana-gimana, tapi mereka tuh unik, teman-teman. Jadi dipatenin bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anak yang unik, anak yang spesial. Dan pendekatan komunikasinya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi setiap individu mereka. Jadi nggak bisa kita anak ini sama anak ini tuh disamakan. Nggak bisa seperti itu. Karena kebutuhan dan preferensi setiap individu itu harus disesuaikan. Sama, kayak Kak Hikmah dengan Kak Galang, itu beda. Sama Kak Nanda juga beda. Sama saya pun beda. Jadi nggak bisa disamakan, harus disesuaikan. Itu yang pertama, poin yang pertama. Oke, langkah awalnya. Yang kedua, upaya komunikasi itu terdiri dari tiga hal. Apa aja? Yang pertama, pengertian. Oh, jelas. Kalau nggak ada pengertian, itu penuh dengan emosi, dengan miskomunikasi. Makanya kenapa pertama-tama kita memerlukan yang namanya pengertian. Dari pengertian itu timbullah kesabaran. Makanya gimana orang bisa sabar? Mengerti begitu. Oh, saya ngerti dia seperti ini. Sama kayak ngerti ke pasangan, ngerti ke orang tua, ngerti ke saudara. Kita sabar jadinya. Dan yang ketiga kita pasti butuhnya support system, dukungan. Itu membantu anak berkebutuhan khusus dan berkembang sesuai potensinya. Dengan tiga hal itu, langkah awal itu udah membantu mereka berkembang sesuai potensinya. Oke. Jadi demikian langkah awal yang saya ingin paparkan kepada teman-teman sekalian ya. Saya lanjut ke slide saya yang selanjutnya. Oke, di sini teman-teman kalau mau lihat poin saya, tadi kan saya bilang ada 5 poin. Di sini ada saya kasih tanda. Angka 1 berarti itu menandakan poin pertama. Oke. Poin yang pertama, saya membahas pentingnya komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Seberapa penting sih? Penting banget komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Saya kasih gambaran seperti ini. Kita komunikasi dengan anak biasa aja perlu gak? Pasti perlu, betul ya? Apalagi dengan anak yang spesial. Pasti perlu juga. Betul ya? Nah, di dalam pentingnya komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus, saya membagi 3 hal. Yang pertama, kita perlu memberikan support dan perhatian. Gimana sih maksudnya support dan perhatian? Jadi komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus yang pertama, kita perlu beriin support dan perhatian. Yang perhatikan yang saya garis bawahin, semuanya rata-rata slide saya enggak rata-rata, semuanya saya garis bawahin kata kuncinya. Jadi kita perlu yang namanya membuat suasana itu memungkinkan anaknya itu merasa didengar, dipahami, dan dicintai. Betul ya? Saya mau tanya, siapa sih yang nggak pengen didengar? Yang nggak pengen dipahami siapa? Yang nggak pengen dicintai? Pasti semuanya mau, betul ya? Anak normal, saya, anak berkebutuhan khusus, anak spesial, semua itu pengen didengar, pengen dipahami, pengen dicintai. Makanya itu nggak boleh membeda-bedakan, karena kita ini tuh satu, sama kita. Demikian juga mereka. Selanjutnya, keterlibatan perasaan itu sangat penting. Nah, ini yang saya maksud. Dalam mengajar, jangan pikiran kita itu hanya ke materi,
hanya ke income, hanya ke lain sebagainya, ke waktu dan lain sebagainya. Tapi harus adanya terlibat perasaan. Perasaan mengerti gimana sih rasanya menjadi dia, rasanya mengajar dia. Perasaan itu sangat penting. Untuk apa? Untuk perkembangan sosial dan emosional yang sehat. Betul ya? Kalau perasaan yang nggak dipakai, sosialnya jadi jelek, emosinya jadi kurang bagus. Emosian, marah-marah, nggak sabar, dan lain sebagainya. Ini yang pertama yang saya mau tekan. Pentingnya support dan perhatian. Makanya kenapa ada yang dibilang support system. Saya kuliah di IT, itu ada namanya IT support. IT aja butuh support, apalagi orang, ya kan? Butuh support juga, butuh perhatian. Alat-alat, mesin-mesin aja diperhatikan, apalagi anak-anak. Jelas ya? Itu poin pertama saya. Yang kedua, nah ini juga nggak kalah penting nih. Ekspresi diri dan kepercayaan diri. Saya pernah dengar, bukan dengar doang, saya pernah baca juga. Diri kita itu bisa komunikasi, walaupun nggak ngomong. Apa tuh? Dari gestur tubuh. Gitu. Ekspresi itu mencerminkan. Orang kalau matanya side eye, wah pasti tahu itu. Kenapa? Mungkin dia iri, atau kesel, atau nggak suka. Betul ya? Terus ekspresinya misalkan dia datar, flat. Oh, berarti lagi biasa aja. Kalau ekspresinya murung, wah lagi ada stres nih, tekanan, atau lagi sedih. Kalau ekspresinya udah senyum Pepsodent, udah tahu nih, pasti bahagia atau gajian nih, biasanya. Biasa, ekspresi itu memperhatikan juga. Dan kepercayaan diri. Oke, saya bedah ya. Komunikasi memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk mengungkapkan diri, keinginan, dan perasaan mereka. Jadi gini teman-teman, saya juga baru tahu waktu saya mendengar dari orang-orang yang saya tanya. Tahu nggak, kenapa anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak spesial, mereka nggak mau ngungkapin diri, perasaannya mereka. Kenapa? Ternyata mereka lihat ekspresi kita. Wah, saya kaget. Iya, iya, kenapa? Ekspresinya kamu kayak gitu. Mereka mikirnya yang lain, takut. Padahal saya senyum loh. Senyum aja itu bisa dianggap aneh. Apalagi kalian mukanya cemberut begitu. Kepercayaan diri juga. Mereka lihat, walaupun mereka spesial, mereka unik. Mereka bisa lihat, oh nih orang nih ragu-ragu, takut-takut. Dianya juga takut-takut, betul ya? Takut itu nular. Contoh, satu orang takut, takut semua. Gitu. Jadi kalau kita nggak kurang percaya diri, takut, minder, dia juga percaya diri. Gitu. Dan kita kasih percayaan kita semua 100% ke mereka. Kenapa? Mereka merasa diandalkan. Mereka merasa dilibatkan. Dari hal ini membuat kepercayaan diri mereka, mereka bisa kontrol begitu atas hidup mereka. Mereka kan di luar out of control ya, mereka nggak bisa kontrol diri mereka. Kenapa? Karena kadang mereka suka lost control entah emosinya atau lain sebagainya. Nanti saya jelaskan. Lanjut yang ketiga, keterlibatan sosial. Apa? Libatkan anak-anak dalam interaksi sosial. Gitu. Tujuannya buat apa? Membantu mereka membangun hubungan. Hubungan buat siapa? Buat teman, keluarga, dan guru mereka. Guru siapa? Guru kalian. Kalian yang mengajar. Saya mengajar. Kak Hikmah mengajar. Begitu. Karena mereka nggak mungkin individual. Pasti mereka punya teman, punya keluarga. Papa, mama, saudara, sepupu, dan lain sebagainya. Oke. Saya cerita background dulu ya teman-teman. Saya izin off cam, izin stop share. Saya pribadi sekarang udah megang 7 anak berkebutuhan khusus dengan masalah yang berbeda. Saya jelaskan dulu background saya sekitaran 2 menit. Yang pertama saya pegang anak berkebutuhan khusus itu ada yang kemudian. Wah, susah loh, setengah mati saya. Saya lagi jelasin, tiba-tiba dia nangis teman-teman. Saya tanya kenapa nangis. Tiba-tiba dia ketawa. Orang tuh moodnya bisa berubah. Mm-mm. Betul, ada yang bersulit fokus, ada yang apa. Nanti saya jelaskan di slide saya. Lalu ada yang berkebutuhan khususnya itu ada anaknya itu dia yang nggak bisa baca dari kanan ke kiri itu apa namanya ya saya lupa nggak bisa baca jadi baca Disleksia. jadi bacanya itu nah itu kan harus ada tipe yang berbeda lagi gimana cara mengatasinya. Nah
berkebutuhan khusus lagi. Kebutuhan khusus ini nanti saya pecah ya teman-teman nih. Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang spesial, satunya lagi ada yang kebutuhan khusus alat. Jadi yang saya maksud, saya punya kebutuhan khusus lagi, ada yang bisu, begitu. Saya juga punya murid yang bisu. Itu saya belajar bahasa isyarat sama mama. Gimana susahnya saya demi anak itu saya belajar bahasa isyarat. Nanti saya bakal di share screen saya. Lanjut. Saya punya anak yang tuli juga. Itu pakai alat. Itu betapa sulitnya saya. Saya harus mikir gimana biar dia paham. Terus saya punya anak yang hiperaktif. Bener-bener aktif sekali. Itu papanya di samping dipegang, papanya mau pegang mouse bentar, anaknya udah kabur ke belakang. Waduh, luar biasa ke situ. Ya kurang lebih anaknya hiperaktif saya ada dua ya. Kemudian juga ada dua dan lain sebagainya. Saya izin share screen lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih tadi ya untuk Kak Maulinda. Untuk Kak Teguh juga pertanyaannya untuk Kak Maulinda. Nanti saya jawab satu-satu ya. Terima kasih. Next, nah ini dia metode komunikasi yang saya pakai. Metode komunikasi yang saya gunakan ada 5. Yang pertama, ada yang namanya komunikasi verbal. Komunikasi itu memakai simbol-simbol verbal, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, saya pakai komunikasi isyarat. Nah, ini yang saya pakai itu. Saya tanya ke murid saya, kamu lagi apa? Kamu lagi marah? Saya pakai yang peragain. Saya lagi tanya, apakah semuanya udah baik-baik aja kalau misalkan dia ada pertanyaan? Kalau misalkan mau minum, saya tanya, mau minum seperti ini. Gitu. Terus saya lanjut lagi. Kalau misalkan saya ada kurang ngerti dia, saya bilang sorry. Gitu. Jadi, saya menggunakan bahasa isyarat. Dan mamanya juga ajarin saya gimana cara menggunakan bahasa isyarat. Yang ketiga, saya menggunakan komunikasi visual atau yang disebut dengan penyampaian informasi pesan menggunakan media penggambaran. Kebetulan saya suka gambar juga. Jadi saya bisa komunikasi visual. Next, yang keempat, saya sebutnya apa nih? Saya bingung bacanya. Saya tadi searching-searching juga, saya cari-cari. Ada yang namanya, saya sebutnya sih PEX ya. Nggak tahu bahasa Inggrisnya bener apa enggak. Saya sebutnya PEX. Itu adalah Picture Exchange Communication System. Apa sih itu? Kita baca sama-sama. Di sini adalah metode komunikasi visual yang menggunakan gambar atau kartu yang membantu anak berkebutuhan khusus mengungkapkan keinginan kebutuhan mereka. Nah, ini nih salah satu kunci. Gimana cara mereka biar bisa ngomong begitu. Caranya adalah dengan keinginan dan kebutuhan mereka dengan seperti itu. Capex juga. Yang terakhir ada yang ini yang saya tekenin dari kemarin. Dari tadi, sorry. Adalah penggunaan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Itu sangat 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 krusial juga ya. Oke. Jadi di sini yang saya jelasin, metode komunikasi itu merupakan kunci. Kunci buat apa? Mengenal, mengetahui, dan memahami seseorang. Betul ya? Nggak mungkin kamu kenal sama seseorang tanpa ngomong. Diem-dieman nggak mungkin. Terus kabarnya gimana? Nggak mungkin tahu kabar orang. Tahu tentang orang tersebut kalau diem nggak mungkin. Apalagi memahami. Nggak mungkin kalau cuma diem. Pentingnya komunikasi. Nah, saya mix teman-teman di sini. Namanya ada 5 cara komunikasi verbal, isyarat, visual, dan teks dan wajah ekspresi ya. Di sini verbal ini saya pakai ke anak saya yang gangguan di bicara, yang tidak bisa bicara ya, yang bisu. Saya pakai komunikasi verbal. Bagaimana? Oke, saya kasih gambaran dulu. Anak saya yang itu belajarnya Python. Luar biasa bukan? Yang bisu. Bayangin, belajar Python itu susah ngomong. Wah, setengah mati saya. Saya jelasin coding pakai bahasa isyarat. Bisa dibayangkan teman-teman sesusah apa sih ngajarinnya? Gitu. Gimana saya memperhatikan anak-anak, di mana dia bingung, di mana dia haus, dia pengen stop belajar. Saya memperhatikan pakai komunikasi isyarat. Saya gabungin yang bisu itu pakai ini, saya gabungin juga pakai ini. Dan saya gabungin juga pakai PEX juga. Ini juga udah pasti, ini udah pasti setiap kali saya ngajar saya menggunakan ini. Jadi bisa dibayangkan saya menggabungkan 4 metode gitu, setiap kali mengajar. Komunikasi verbal, komunikasi isyarat, komunikasi visual, teks, dan lain sebagainya. Oke, saya minta maaf sebelumnya karena waktu yang kurang begitu cocok. Jadi saya mempercepat dan nanti bisa dibaca penjelasannya. Atau bisa hubungin saya di Telegram, nanti saya bakal bahas satu-satu
Chat pribadi aja nggak apa-apa, apa di grup juga. Next, saya lanjutin slide saya, poin ketiga. Nah, atasi tantangan komunikasi. Ini nih yang biasa jadi tantangan dalam komunikasi. Apa aja tuh? Nah, yang pertama, biasanya keterbatasan bicara atau bahasa. Kebanyakan orang, kalau udah ngobrol sama anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik itu secara alat ataupun aktif, pasti keterbatasan bicara. Bingung nih, anaknya begini, mau ngomong apa? Pasti bingung, betul ya? Saya pribadi pun bingung pertama kali mengajar. Nanti saya bakal kupas bagaimana saya bisa melakukan itu. Yang kedua, keterbatasan konsentrasi. Oh jelas teman-teman, saya disuruh Python itu pakai bahasa isyarat, saya buyar begitu. Saya lagi ngejelasin VP, anaknya hiperaktif atau tiba-tiba kemudian. Saya buyar, jujur aja. Saya nggak bohong-bohong. Saya beneran buyar. Yang ketiga, gimana mempertahankan perhatian topik pada percakapan. Wah, ini anak hiperaktif nih. Luar biasa, teman-teman. Biar mereka fokus pada topik percakapan kita. Yang terakhir, teman-teman. Mengungkapkan perasaan atau kebutuhan. Ini penting nih. Karena kita harus tahu perasaannya mereka gimana, mereka butuh apa. Jadi kita tahu anak-anak kebutuhan khusus tuh perlunya apa, betul ya? Kalau mereka nggak ngomong, kita nggak tahu apa yang mau diimprove, apa yang mau dimengerti. Betul? Betul. Nah, ini teman-teman, perhatikan ya. Topik yang ini tuh buat yang jawaban yang ini. Yang biru itu yang ini. Nah, yang hijau itu yang ini nih, yang ketiga. Nah, yang terakhir yang oranye tuh yang ini. Jadi kalau keterbatasan bicara, kita bisa menggunakan pakai PEX atau isyarat atau komunikator kata-kata atau pakai aplikasi komunikasi. Contoh pakai mini games dan lain sebagainya. Yang dapat membantu komunikasi berjalan dengan baik gitu. Pakai PEX sama isyarat biasanya udah cukup sih teman-teman. Kalau konsentrasi, nah kalau konsentrasi saya biasa pakai ini. Pendekatannya lebih singkat begitu. Nggak usah panjang lebar, singkat aja. Terus kalian pakai gambar yang menarik. Siapin. Oh, anak kalian nih tanya dulu. Suka apa, apa segala macam. Jadi kalian bisa pakai gambar yang menarik. Perhatian anaknya. Bisa membantu menjaga konsentrasi. Dan satu lagi saya kasih tahu. Anak-anak yang spesial. Entah itu hiperaktif, anak-anak yang butuh alat. Itu mereka butuh lingkungan yang bebas dari gangguan yang dapat membantu. Jadi maksudnya itu mereka pengennya bebas, nggak pengen dikekang, nggak pengen di lain sebagainya. Gitu. Oke, nanti saya bakal kasih tahu mini gamesnya ya. Mungkin di chat group setelah chat group ini, mungkin setelah jam 10-an saya bakal bagi biasanya web apa. Selanjutnya di sini topik yang menarik bagi anak nih. Topik yang menarik bagi anak. Jadi walaupun kalian belajar, ambil topik lain. Entah topik film, topik apa. Tapi jangan kebablasan ya. Jangan sampai pelajarannya hilang. Mungkin 5 menit, 10 menit buat cooling, pendinginan. Menggabungkan elemen. Nah, elemen fisik, visual dan fisik. Saya suka loh sama anak-anak saya. Saya suka stop share begini. Saya suka bawa kayak gini. Ambil botolnya dulu yuk, kita minum sama-sama. Saya suka ngajak tos minum dulu. Habis itu kita minum dulu. Jadi ada antara visual fisik. Jadi mereka tuh merasa dilibatkan. Sama-sama mau minum bareng. Mereka tuh dianggap kayak, wah ada ya yang mau ngajak saya minum. Ada yang mau ngajak saya ngobrol. Jadi pakai perasaan kalian, hati kalian. Begitu teman-teman. Semuanya menggunakan hati. Selanjutnya, membantu yang mengungkapkan perasaan. Nah, mengungkapkan perasaan saya suka gini nih. Teman-teman, ayo kalian coba yuk taruh di buku cerita kalian, kalian foto nanti kiri lewat mama. Mereka tulis tuh, walaupun gak rapi, saya seneng. Itu buku cerita. Atau pakai gambar, atau pakai role play. Truth or dare, dibantu mamanya. Ayo, kamu pilih truth apa dare? Dare-nya yuk kita belajar lagi ya, begitu. Truthnya apa? Gimana perasaan kamu? Ajak role play atau gambar, suruh mereka gambar. Karena begini teman-teman, mereka tuh anak-anak gitu, mereka tuh imajinasinya liar, luas banget. Suruh mereka gambar, itu ungkapan perasaannya mereka. Walaupun gambarnya kurang jelas, tapi itu percaya sama saya, itu ungkapan perasaan mereka. Entah mereka gambar yang lagi perang, entah mereka gambar lagi apa. Kalau perang itu mereka lagi ribut. Kalau mereka gambar yang luar biasa, naik turun itu lagi senang. Jadi bisa kita baca dari gambarnya. Mengerti ya teman-teman ya sampai di sini. Oke, saya singkatin lagi nih, poin keempat. Nah, menurut saya pendekatan individual, poin keempat itu pendekatan individual. Saya menggunakan pendekatan individual ada empat teman-teman. Yang pertama, pemahaman terhadap kebutuhan khusus. Nah, ini yang tadi yang disampaikan oleh siapa? Kak Maulida,
Kau mau Lydia Nur. Terima kasih ya Kak untuk masukan dan informasi tambahannya buat saya. Pemahaman terhadap kebutuhan khusus ini penting, teman-teman. Kita harus tahu kebutuhan jenis khusus dari anak tersebut. Itu yang tadi disampaikan oleh Kak Maulidia. Apa? Kita harus tahu apakah dia itu autisme, atau dia gangguan perkembangan, atau dia itu kesulitan belajar, atau kebutuhan khusus lainnya. Jadi udah terjawab ya, Kak. Kebutuhan itu kita harus mengerti apa aja sih. Jelas ya? Nih, saya share screen ulang ya, teman-teman ya. Jadi kalau diperhatikan, kita harus tahu apakah dia itu autisme dan lain sebagainya. Makanya itu kita perlu pemahaman dan merancang pendekatan yang sesuai. Demikian penjelasan pemahaman terhadap kebutuhan khusus. Ini harus dicatat, teman-teman. Kita harus tahu. Yang kedua, saya loncat keterlibatan orang tua. Kenapa saya loncat keterlibatan orang tua? Karena ini mencakup anak. Kenapa? Karena mereka adalah sumber. Ya jelas, papa mama. Mereka sumbernya. Betul ya? Dia yang tahu anak-anaknya, informasi tentang anaknya. Makanya kita bisa ngobrol sama anak. Eh, Bu, Pak, selamat siang, selamat malam. Anaknya itu kalau saya boleh tahu, spesial di bagian mana? Oh, anak saya tuh pendengarannya. Oh, anak saya tuh hiperaktif. Jadi harus ada terlibat orang tua. Nggak mungkin kita sendiri. Oke? Orang tua dilibatin karena peran orang tua itu sangat penting dalam pendekatan individual. Nah, ini penting nih teman-teman. Kesabaran dan empati. Bohong kalau ngomong bilang, saya sayang sama anak spesial. Bohong kalau nggak ada sabar sama empati. No, kenapa? Karena kecerdasan emosional dan kemampuan merespon dengan empati perasaan anak itu sangat penting. Kenapa teman-teman? Karena kita nggak bisa expect apa langkah yang dilanjutkan anak tersebut ke depannya. Bisa aja dia kabur, bisa dia nangis, bisa dia bingung, bisa dia marah. Kita nggak tahu. Kalau emosinya kita nggak cerdas, kita sabarnya setipis tisu, kita nggak bisa ngontrol. Ikut marah kita, ikut sedih, ikut segala macam. Nah, makanya kita harus cerdas dalam mengatur emosional dan meresponnya. Anaknya begini, kita harus tahu respon empatinya seperti apa. Anaknya seperti ini, kita harus tahu empatinya seperti apa, teman-teman. Karena itu perasaan dan kebutuhan anak itu sangat penting. Itu. Yang pertama kita harus pahamin dulu. Habis pahamin, kita libatin orang tua. Habis itu kita sabar dan empati. Yang terakhir, setelah kelas, bikin evaluasi dan penyesuaian terus-menerus. Lihat di sini. Kelas hari ini anak-anak saya kayak gimana? Saya lihat, wah hari ini anak saya nih bad mood nih, marah nih. Kenapa? Evaluasi terus. Kurang di mana? Kok minggu lalu dia bisa anteng? Minggu ini bisa apa? Oh, mungkin metode saya ubah seperti itu. Pakai evaluasi. Begitu. Bukan cuma satu cara. Banyak cara yang bisa kalian gunakan untuk mengevaluasi. Begitu. Pendekatan individual melibatkan evaluasi. Kalian bisa mencoba fleksibilitas untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Oke? Yang terakhir, saya bakal bahas poin yang terakhir, poin saya yang kelima. Nah, ini dia, mengembangkan kepercayaan diri dalam komunikasi. Gimana caranya kembangin diri? Yang pertama, kalian tuh harus positif dalam pendekatan. Apa maksudnya? Dorong anak kalian buat bicara, buat komunikasi sesuai dengan kemampuan mereka. Anak saya, anak murid saya yang bisu, saya dorong buat bicara. Walaupun pakai bahasa isyarat, saya dorong. Kenapa? Biar dia percaya diri. Saat dia ketemu orang, dia nggak malu pakai bahasa isyarat. Anak saya yang tuli juga saya dorong. Yang berkebutuhan khusus yang lainnya. Yang susah susah baca, saya dorong. Yang hiperaktif, yang mudian, saya dorong suruh ngomong. Kenapa? Biar mereka terbiasa dengan kemampuan yang mereka percaya. Saya tuh bisa. Saya yakin, saya mampu. Itu gunanya positif pendekatan. Dan yang kedua apa? Kita nggak perlu banyak campur tangan mengoreksi. Kenapa? Karena biar mereka memiliki kendali atas komunikasi mereka. Karena kan diri mereka yang ngomong. Biarkan mereka yang berekspresi sedemikian rupa. Nggak usah diatur-atur. Nggak usah jangan ngomong kamu, jangan jangan berisik, jangan apa. Jangan. Biarin mereka luasin ekspresi mereka, luapin. Itu teman-teman, itu positif. Yang kedua, potensi minat dan bakat anak. Pahami minatnya dia apa.
potensi anaknya itu apa, buat dorong mereka, buat tahu topik-topik yang bakal kalian bahas, buat PDKT. Wih, di PDKT. Iya dong, kalau nggak tahu topiknya, nggak bakal bisa PDKT. Contoh, deketin pacar, nggak tahu topik, ya udah nggak bakal deket betul ya. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus. Itu perlu juga topik-topik. Yang ketiga, terakhir, itu adalah fokus pada kemajuan bukan kesalahan. Ini bukan cuma jatuhnya pada anak berkebutuhan khusus, teman-teman. Itu juga anak yang biasa juga bisa ya. Kenapa? Karena kalau foto fokusnya pada kesalahan, anak kapan majunya? Betul ya. Makanya itu kita harus fokus pada kemajuan daripada kesalahan. Anak salah, kasih yang baik-baik, umpan balik. Wah, hebat ya kamu ya. Begitu. Keren hasilnya, tapi kurang betul nih. Yuk kita koreksi sama-sama. Support dia, begitu positif kasih. Terus mereka beri dorongan untuk berusaha. Ayo jangan nyerah. Koko yakin nih kau pasti bisa. Yakin, yakin. Ayo maju, maju terus. Yuk bisa yuk. Begitu. Dorong support. Mereka tuh punya perasaan. Mereka tuh bukan tumbuhan. Mereka punya perasaan. Mereka manusia. Support, dorong, maju. Begitu. Fokus. Yang positif buat mereka. Paham ya? Gitu. Yang ini yang saya bilang nih, ini selalu ditekan ekspresi sama waktu kesabaran. Jangan sampai lupa ya teman-teman ya, itu dua hal yang penting. Sabar, waktu dan ekspresi. Jangan karena mereka anak berkebutuhan khusus, oke, kelas selesai. Jangan. Kasih mereka waktu lebih 5 menit, 10 menit. Dengan tandanya kita mau, kita tuh tertarik sama mereka. Gitu. Oke, maaf ya kalau saya ngocehnya panjang lebar teman-teman. Aduh, saya minta maaf. Thank you. Oh ini, note dari saya. Mulakan hari kita dengan senyuman, maka orang-orang pada tersenyum. Itu saran dari saya. Karena saya juga diawali dengan senyuman. Gitu. Awalnya udah jutek, sampai malam jutek. Percaya sama saya. Oke, terima kasih semua. Minta maaf kalau saya panjang lebar. Karena itu isi luapan isi hati saya semua selama ini. Terima kasih semua. Selamat malam. Semangat, semangat. Oke, silakan Kak Hikmah. Kak Galang, saya kembalikan. Mantap sekali. Bagus banget. Ini keren banget sih. Bagus banget, benar-benar bagus. Tadi materinya detail. Oke, lanjut langsung ke Kak Hikmah ya. Wah, ini bisa jadi referensi banget dan ilmu baru yang benar-benar aku nggak bisa dapat di mana aja. Ini ilmu mahal loh guys, kalau kalian tahu. Wah, Kak Hilma lebih Aku pengalaman ini. Udah mau dapet iya, spoiler soalnya. mau belajar di mana aku kalau kayak gini. Saya belajar dari Tapi Kak Hikmah. Berguru satu Tadi sama lain. lihat ini presentasinya Kak Peter berasa kayak gabungin beberapa mata kuliah jadi satu. Aduh, Oke, Langsung ya, karena yes, kita langsung. speed, speed, speed. silakan, Hari silakan. ini, hari ini kayaknya pada sibuk banget dan lumayan. Ini, eh aku mulainya dari mana ya? Aku punya banyak slide. Jadi nanti banyak yang tak skip, nggak tak skip sih, tapi bisa dibaca sendiri. Karena setengahnya adalah link, link ke mana-mana. Oke. Jadi kemarin 2 hari yang lalu ditembusi jadi pemateri. Bayangkan 2 hari. 2 hari. Untung udah prepare duluan ya Kak Peter ya. Awas. Oke. Jadi special needs children. Oh, tadi tentang komunikasi udah dibahas. Jadi aku bahas sisanya aja. Hmm, mau mulai dari mana? Mulai dari aku dulu. Oke. Jadi mungkin tadi sempat di ini juga udah dikenalin tentang saya. Jadi saya bukan dari IT. Saya kuliahnya pendidikan luar biasa. Tetangganya Mas Galang sebenarnya, tapi nggak pernah ketemu. Beda kecamatan doang. Sekecamatan ya, beda kelurahan. Oke. Iya Jadi tuh benar. kemarin habis, sorry, marah-marah terus ke Kak Galang karena beberapa hal. Tapi terus endingnya malah curhat sampai malam. Oke ya, nggak apa-apa ya. Jadi tuh aku masuk di sini tuh lumayan, lumayan apa ya? Lumayan, lumayan agak memaksakan diri. Enggak sih. Tapi gini loh, dari awal tuh gue bingung gimana ya ceritanya ya.
Aku sering curhat. Nggak cuma ke Galang sebenarnya, ke teman-teman yang lain juga tentang masalah aku sendiri. Mungkin ini agak oversharing, tapi nggak apa-apa ya. Oke, ini ini udah aku curhatin minggu lalu sih. Kalau pada ingat di training waktu bahas Python. Lanjut. Nah, ini tadi udah ada beberapa yang isi, udah ada nambah lagi sih, tapi nggak tak update. Nanti kalau mau lihat diklik aja. Lumayan membuat terharu, tapi ada yang kocak juga. Nanti bisa dilihat aja karena lanjut karena materiku banyak. Jadi kalau kita ngomongin disabilitas atau kadang ada yang nyebutnya difabel, different ability, atau banyaklah istilahnya. Itu beberapa kelihatan kayak yang tadi dipaparkan sama Kak Peter ya. Ada banyak jenisnya, tapi yang nggak kelihatan itu juga ada. Oke. Nah, aku kemarin nemu PPT bagus. Kalau kita ngomongin sen, sen itu istilah yang UK sentris. Jadi kalau yang di Amerika itu sebutnya SPD, SPED. Itu cuma masalah istilah sih. Intinya sama aja dimanapun. Ini yang kita bisa lihat itu cuma bagian atasnya doang. Kalian bisa lihat penguin nggak? Penguin. Penguin ini adalah kita, teman-teman. Dan ini yang bisa kita lihat. Oh, anaknya nakal. Nah, anaknya nggak bisa memperhatikan dan lain-lain. Yang kalau disingkat, itu bisa jadi, aduh anakku susah dihandle. Kayak gitu ya. Banyak tadi masalahnya. Terus, ini kalau tak ini semua nggak bakal cukup, jadi skip-skip aja. Ada yang namanya mengidentifikasi masalah. Nah, masalahnya apa? Nah, nanti reasonnya kemungkinan apa? Nah, dari reason itu tadi, dari masalahnya itu tadi, kita bisa ambil eh, anak ini mau gimanain sih gitu. Kalau kalian mau belajar lagi, itu ada macam-macam lagi. Disabilitas, ada autism, ada intellectual disability, sensory. Sensory itu yang kayak tadi, tunarungu, bicara, gitu. Physical environment, dan lain-lain. Speech, language, dan lain-lain. Banyak, banyak banget. Oke, nanti bisa dibaca sendiri kalau mau. Oke, lanjut aja. Jadi, ketika kita ngomongin ABK, itu jelas ya, nggak semuanya emang kelihatan. Tapi bukan berarti nggak ada. Next. Itu data apa? Aduh, kok langsung sampai sini? Bentar. Nah, apa nih? Oh, penting kalau anaknya kita itu suka sama kita dan percaya. Oke, jadi dari anak itu suka, dia percaya. Kalau udah percaya, nanti bisa membentuk yang namanya positive relationship. Dan kalau udah, mereka juga akan lebih terlibat ke proses pembelajaran itu sendiri. Kayak gitu. Itu udah ini sih tadi, udah dipaparkan juga. Langsung lanjut aja. Nah ini nih, kadang eh, beberapa anak itu butuh kita untuk percaya ke mereka. Tapi yang kadang kita lupa, ternyata kita itu kadang juga kayak gitu juga. Kita juga butuh support dari teman-teman yang lain. Kadang kita juga meragukan diri sendiri. Pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Atau cuma aku doang? Aku suka insecurean soalnya. Kemarin sempat beberapa ada yang curhat nggak pede kalau pegang anak berkebutuhan khusus. Kenapa nggak pede? Karena sebenarnya masalahnya itu karena nggak punya ilmunya. Nah, tapi kan yang namanya ilmu bisa dicari, gitu ya. Jadi ini langkah pertama, kita harus percaya ke diri kita sendiri sebelum membuat orang lain tuh percaya sama kita. Lanjut. Ingat ini. Oh, ini chatku sama mamanya, salah satu anakku, anakku private, dia ADHD,
mamanya tuh sibuk banget. Ketemu aku cuma 3 kali sebenarnya dari awal sampai graduation. Dan tiba-tiba kemarin bilang, Miss aku mau pindah ke Solo rencananya. Dia orang Lampung. Terus minta dicariin sekolah. Sampai segitunya. Aku nggak tahu kenapa sih, tapi eh hari ketika parents apa sih kita bilang ini loh, oke, anak ini tak ambil, kelas ini tak ambil. Nah, itu orang tua itu udah percaya sama kita loh. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Kita harus berusaha untuk menjadi guru yang terbaik buat anak-anak kita. Kayak gitu ya. Karena kita nggak cuma jadi guru nih, kita juga mentor, jadi orang tua, jadi teman, makes a difference in their life. Kayak gitu. Bayangin aja, ini tadi, masa depan anak orang, kita suruh nentuin. Pusing nggak? Lanjut aja. Apa nih? Oh, ini dari salah satu anakku, nggak berkebutuhan khusus sih, cuma aku lumayan lumayan terharu sama jawaban dia di kuesioner yang ini. Ya tahu ya, di lesson 6 kan bagi-bagi kayak gini nih. Sejauh pengalamanku mengajar, belum ada 3 tahun sih. Itu tuh biasanya yang tak tanyain tuh, kamu kalau gede mau jadi apa? Mau jadi programmer, mau jadi YouTuber, mau jadi apalah, semuanya itu. Tapi baru kali ini yang dia ngomong, aku pengen jadi guru karena Miss Hikmah. Dan itu kayak priceless banget, nggak nggak bisa ternilai gitu loh. Padahal juga enggak. Lanjut deh. Nah, sebelum terlalu jauh, aku mau berterima kasih untuk teman-teman semua. Aku tahu kalian orang-orang hebat di bidangnya, tapi kalian memilih untuk menjadi guru. Di mana jadi guru itu nggak gampang, ya kan? Kita akan membuat impact untuk generasi di masa depan, dan itu sama sekali nggak gampang. Nah, beberapa minggu yang lalu ini sih ada training yang aku setuju banget sama statementnya Kak Ayu yang bilang, oh ngajar itu gampang, tapi belajar itu susah. Kalau nggak salah kayak gitu deh. Nah, aku setuju, tapi kadang yang kita lupa, tugasnya guru itu nggak cuma ngajar, ya nggak? Ada yang tahu nggak tugasnya guru? Tugas utamanya guru. Ada 3, mendidik. Oke, tugas utama guru. Jangan ada yang bilang retention. Awas. Itu iya tugas sih, tapi beda ya. Jadi, tugasnya guru utamanya itu apa sih? Pertama, persiapan, pasti. Learning preparation. Habis itu KBM. Habis itu, evaluasi. Nah, tadi juga udah disampaikan Kak Peter, evaluasi itu harus berkala dan harus disesuaikan. Kalau misal ada kemajuan, ya nanti harus kita sesuaikan lagi. Kalau misalnya goals-nya hari ini nggak tercapai, ya nanti harus kita modifikasi lagi. Kayak gitu. Nah, gimana caranya membuat evaluasi yang berkala itu tadi? Nanti kita praktek. Cukup nggak? Kalau nggak, nanti tak kasih lihat contohnya. Apa nih? Ada yang pernah nonton? Ini adalah film legend. Kalian harus melihat ini sekali seumur hidup, paling nggak. Heeh, heeh. Oke, nanti tonton sendiri, diklik aja, ada di YouTube. Ini adalah salah satu alasan aku ambil FKIP sebenarnya. Pengen jadi guru yang seperti Ram Shankar ini, karena beliau itu keren sekali. Sayangnya fiksi. Sebenarnya yang orang-orang keren di dunia nyata juga banyak sih. Nah, ini tadi udah disampaikan Kak Peter, ada komunikasi,
dan ada special needs. Kan kalau tanya ke aku, menurutku, aku tak jawabnya pakai undang-undang. Karena itu yang aku pelajari, gitu ya. Ada banyak undang-undang yang mengatur kalau anak kebutuhan khusus itu mendapatkan hak yang sama dengan teman-temannya yang lain, kayak gitu. Jadi aku nggak akan bahas tentang komunikasi karena tadi udah dibahas panjang kali lebar. Nah, makanya judulnya, loh, baru judul, baru judul. Udah slide berapa baru judul? Teaching Adventure. Ini kayak perjalananku. Sebenarnya ini adalah ringkasan apa yang aku baca dan aku tonton selama 2 bulan terakhir. How to deal with them. Nah, sedikit cerita. Agustus kemarin, aku tuh masuk probation, teman-teman. Kayaknya nyaris dipecat, untung nggak jadi. Itu ya. Nah, waktu akhir itu, tiba-tiba, loh, aku lihat nama aku kok ada di daftar speaker, padahal nggak pernah ditembusi. Itu yang membuat aku jadi agak uring-uringan selama 2 bulan terakhir. I'm sorry. Dan aku merasa oh sempat nggak pede waktu itu. Aku merasa ilmuku masih jauh dari seharusnya. Dan akhirnya waktu itu misalnya sempat ini nge-share dokumen ini. Ada yang pernah lihat nggak? Jadi ini adalah salah satu isinya course-course bagus sekali. Nah, kita juga ada grup buat belajar baru bahas yang mana? Harvard. Ini bagus. Family engagement. Ini nanti kalau kalian penasaran, cobain aja. Terus mau coba yang lain juga nggak apa-apa sih. Cuma ini agak agak ini banget, general banget, gitu ya. Lanjut dulu aja. Oh, kalau mau mau komen ini aja, on mic aja nggak apa-apa. Aku nggak baca komen ya. Lanjut, ini salah satu isinya dari course yang barusan. Kalau kalian klik, itu nanti ada materinya lagi. Ini sangat-sangat bagus, tapi aku nggak mau bahas. Lanjut aja, biar cepet. Nah ini nih, inclusive education. Yang namanya adil itu nggak mesti sama, ya kan? Ada equality, ada equity. Nah, gimana sih cara membuat kurikulum kita yang udah didesain sedemikian rupa itu bisa cocok buat semua anak-anak? Pasti butuh penyesuaian, ya kan? Itu kalau kalian mau cari tahu, ada yang namanya inclusive education, pendidikan inklusi. Jadi setiap anak itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Gitu. Nah, ini juga aku dapat dari course yang tadi belum muncul. Nah, Community of Inquiry. Baca sendirilah ya. Ada konten, ada pedagogi, asesmen. Asesmen ini kalau dibahas bisa sampai subuh. Environment, empowerment, dan lain-lain. Ini baca aja sendiri. Lanjut. Lanjut. Oke. Jadi, secara garis besar, kita bisa bagi menjadi 3 aspek ketika kita ngomongin inclusive educators. Kita. Aku mau ngomongin tentang kita, ya. Jadi, dari head, dari heart, sampai hand. Oke. Nah, dari head. Yang pertama, langkah pertama kita harus tahu dulu. Tahu content knowledge is important for ini inclusive education, ya. But it's not sufficient. Kontennya penting tapi nggak cuma itu gitu loh. Nah, kita ada banyak hal yang perlu kita ketahui sebenarnya kalau kalian mau, tapi hmm, mending cari yang praktikal-praktikal aja. Ini juga tadi udah dibahas, understanding how student learn, knowing how to assess learning, assessment. Assessment ada banyak jenisnya, ada assessment formatif, sumatif, dan lain-lain.
mengidentifikasi kesulitan dan bagaimana menemukan bantuan ketika kita membutuhkan. Jadi kan kita nggak bisa melakukan semuanya sendirian, nggak mungkin. Jadi kita butuh orang lain juga. Nah, makanya kalau kalian butuh sesuatu, butuh bantuan, itu jangan sungkan bertanya. Gitu ya. Nah, ini beberapa contohnya. Dua yang atas ini yang ada di listnya misalin. Tapi setelah tak cek, itu tuh materinya terlalu general banget. Jadi kalau kalian mau belajar, itu mending langsung cari yang spesifik. Misal mau belajar tentang ADHD, ya udah cari aja ADHD gitu. Mau cari tentang yang lain juga, ini bagus. Ini bagus. Tapi aku belum coba. Dari materinya bagus sih. Cuma beberapa ini udah. Nanti dicek sendiri aja, masing-masing ada linknya. Nah, buku. Mau belajar dari buku juga nggak apa-apa. Ini ada buku legend. Jadi kalau kalian mau lihat buku induk PLB itu kebanyakan dari ini Halahan Kauffman. Kalau kalian mau belajar, nah di sini ada history, terus ada legal aspek banyak ya, general education. Nah ini nih kategori. Nah itu ada banyak banget. Ada intellectual disability, ada learning disability dan lain-lain. Bahkan sampai gifted and talented. Jadi anak-anak yang terlalu pintar itu pun juga dikategorikan dengan anak berkebutuhan khusus. Itu ya, 800 halaman kalau mau baca. Lanjut, lanjut aja. Apa nih? Oh, aku suka belajar dari sosmed. Hmm, di Twitter itu ada banyak sekali orang-orang gila, tapi juga banyak orang-orang yang pintar. Banyak info dari situ. Di YouTube banyak record webinar atau apapun lah. Di YouTube pasti ini ya, kalau mau cari apapun ada. IG, kalau mau ikut cari-cari info webinar itu banyak di Instagram. Quora, Quora juga bagus. Quora itu kalian bisa cari orang-orang dengan kredensial. Jadi kalau ada yang punya Quora nggak? Jadi Quora itu kayak ada orang kan mau cari siapa? Nah, itu ada kayak rules-nya apa gitu. Jadi lebih spesifik. Itu sih, lifelong learner. Karena quotes. Ini banyak quotes, setengahnya adalah quotes. Your life as a teacher begins the day you realize that you are always a learner. Itu ya. Lanjut. Hard. Oke, lanjut. Believing in student and their own capacities. That all children worth educating, they can learn that we have the capacity to make a difference in children's life. Gitu. Dan itu adalah tanggung jawab kita, bukan cuma tanggung jawab dari spesialis. Manifest versi serius. Iya, sih. Tapi banyak orang-orang keren di sana. Nah, apa nih? Oh, ini videonya bagus banget. Nanti ditonton. Ini juga salah satu video favoritku. Kalian harus tonton ini. Minimal sekali seumur hidup. Ini bahas tentang relationship dari teacher ke students. Itulah ya. Lanjut. Ini baca sendiri aja deh. Aku bingung mau jelasin apa karena banyak yang pengen tak kasih tahu tapi waktunya terbatas. Nah ini, teknologi berubah, aturannya nanti berubah, cuma ketika nanti kita punya relationship yang bagus itu yang nggak akan berubah gitu loh. Pasti itulah kuncinya successful classroom. Kalau katanya Kayla Delzer. Ini videonya bagus juga. Terus, nah ini yang paling seru adalah praktek. Jadi, kebanyakan teori kalau nggak dipraktekin ya sama aja.
Makanya kita harus mengubah knowledge menjadi sesuatu yang bisa kita praktekkan. Nah, salah satunya adalah yang kita lakukan sekarang. Jadi berkolaborasi gitu. Ini ada istilah namanya IEP. Kalau kalian mau belajar itu ada panduannya, silakan dibaca sendiri. Ya, ini bagus banget. Jadi sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu wajib punya yang namanya IEP, Individualized Educational Program, atau PPI, kalau di Indonesia. RPI, banyak istilahnya. Nah, dan IEP itu harusnya dikolaborasikan, yang buat bukan guru doang, tapi ada yang namanya nanti eh, konsul lah sama psikolognya, atau dokternya, terapisnya, dan lain-lain. Gitu ya. Lanjut aja deh. Nah, ini ini juga ada linknya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini videonya juga bagus, bagus banget. Dan apa nih? Oh, ini salah satu profil. Jadi selain IEP, ada yang namanya profil PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, kalau aku bilang kemarin kita ada student profiling, yang ada hobi-hobi dan lain-lain itu, kalau aku bilang sih nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena kita juga harus tahu anak itu belajarnya gimana. Kan ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang lain-lain. Belum lagi kalau nanti ngomongin multiple intelligence, kecerdasan majemuk, ya kan? Nah, itu sebenarnya harus kita ketahui dari awal. Jadi, kalau bisa ketika lesson 1 itu, kita nggak nol gitu loh. Kita udah cari tahu dulu tentang anak ini gimana. Nah, gimana cari taunya? Dari orang tua. Jelas. Kita mau tanya siapa lagi kalau nggak tanya orang tua. Nah, banyak anak yang nggak teridentifikasi sampai kelas 3 atau kelas 4, tapi habis itu jadi over identified. Kenapa? Karena nggak mendapatkan penanganan lebih awal. Nah, itu yang bilang dokter. Tapi kita kan bukan dokter, kita guru. Ya udah berlaku seperti guru gitu. Satu yang penting itu kita nggak boleh mendiagnosis karena kita nggak punya ilmunya. Walaupun misal nih dari tadi udah belajar banyak hal, tapi itu bukan keahlian kita gitu loh. Kita bukan dokter, kita bukan psikolog, kita bukan terapis. Nggak boleh asal nyebut, oh anak ini gifted, oh anak ini autis, anak ini ADHD. Kenapa? Karena kadang psikolog aja satu sama yang lain itu diagnosanya bisa beda-beda. Apalagi kita yang cuma observasi dan nggak punya ilmunya. Gitu ya. Itu sangat terlarang. Sangat-sangat terlarang. Jadi jangan asal sebut. Kecuali emang kalau dari parents bilang, oh ini udah pernah ke psikolog hasilnya gini, gini, gini. Oke, berarti emang itu anak ini ada diagnosis. Dan kita bisa sih jadi acuan. Cuma jangan jangan jadi satu-satunya gitu loh. Ada banyak hal yang perlu kita lihat lagi. Jangan stuck di labels atau penyebutan itu tadi, tapi fokus ke strength and needs. Jadi, nggak semua anak itu punya diagnosa medis maksudnya. Tapi pasti punya kekuatan dan juga kebutuhan. Aku nggak bilang kelemahan, tapi kebutuhan. Itu ya, itu fokusnya ke situ. Nah, gimana caranya? Kita harus selalu belajar. Kayak itu tadi, salah satu, nggak salah satu. Beberapa udah disampaikan Kak Peter, itu sangat praktikal. Mau dicoba juga nggak apa-apa. Mau belajar lebih lanjut juga banyak banget di internet kalau kalian mau belajar. Nah, ini ada artikel bagus banget. Nanti kalian bisa baca sendiri. Atau besok. Kalau nanti kayaknya udah pada kemalaman ini. Ayo percepat lagi. Lanjut. Tapi, ini nih. Kalau kalian penasaran banget tentang
kategori-kategori tadi, kalian bisa baca yang namanya DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Ini ada banyak banget sebenarnya. Edisi terakhir itu namanya DSM 5TR. Tapi sih aku nggak mau ya, aku nggak kuat. Tapi kalau kalian mau baca ya terserah. Di sini linknya bisa diklik sendiri. Ini juga ada tips bagus. Eh, baca sendiri aja deh. Ini bagus banget. Terus apa nih? Inclusion is process rather than endpoint. Oke. Jadi bukan tujuan, tapi proses. Emang lama. Yang namanya belajar itu nggak langsung pinter, ya kan? Jadi harus sabar juga. Open to learning. And apa tuh? To the live experience of others. Eh, klik. Klik apa? Oh, klik ini. Lanjut. Nah, kesimpulannya itu semuanya sebenarnya simple teorinya. Tapi kalau praktek emang susah ya. Jadi, understand the children as a whole, prepare yourself, ourselves maksudnya. Terus menerima, memahami kalau kebutuhannya mereka itu bukan sesuatu yang harus dinormalkan atau dibenerin. Itu udah bagian dari mereka. Habis itu goals, kita harus punya goals dan harus berpedoman ke itu. Jangan menurunkan goals. Jadi kan kadang kalau kita nemu anaknya susah, udah kita coba berbagai cara dan akhirnya pasrah. Terus jadi kayak kita tuh mikirnya gini, ah ya udah deh, orang-orang tuanya juga nggak terlalu nge-push. Kadang beberapa anak pengennya main doang. Ya nggak bisa gitu. Kita kan guru gitu. Kita punya goals, gimana caranya biar anak ini semangat belajar, gimana biar anak ini ngerti. Dan itu banyak caranya gitu. Dan kita harus cari tahu dan harus mencoba. Gitu ya. Merayakan kemajuan sekecil apapun, keeping simple, flexible, kreatif, imaginative, curious. Uh, Oke, nanti aja. Keep your classroom organized, plan, conduct, assess, apapun itu, believe in yourself, collaboration. Nah, ini. Sorry kalau aku kadang suka nge-spam link-link nggak jelas. Apakah aku oversharing? Atau aku takutnya ini ganggu gitu. Jadi aku kumpulin. Kalau misal aku nemu sesuatu dan aku pengen nge-share, tapi nggak yakin, akhirnya tak tulis di sini. Nanti kalau mau baca nggak apa-apa. Itu kumpulan kumpulan link-link random. Link-link random. Ini waktuku masih berapa menit sih? Dikat nggak apa-apa loh. Nah, di sini ya, nanti dibaca sendiri aja. Lanjut. Oh, oke. Thank you. Nah, ini nih. Satu hal yang penting adalah kita harus take care of ourselves. Kelihatannya emang susah ya. Tanggung jawab guru itu ternyata nggak sederhana, ada banyak sekali. Tapi kita juga nggak boleh lupa sama diri kita sendiri. Gitu. Gimana kita mau mengajari dengan baik, memberi yang terbaik kalau kitanya burn out, kalau kitanya tadi kecapean dan lain-lain gitu. Jadi jangan lupa istirahat teman-teman. Lanjut. Nah, ini kemarin sempat jadi dilema buat aku. Akhirnya aku ketemu ini. Ngajar itu seperti mancing. Kita nggak mungkin menangkap semua ikan. Jadi kalau emang yang terbaik dilepas, ya udah, nggak apa-apa. At least kita udah mencoba dengan semaksimal mungkin. Karena kalau misalnya ditahan-tahan terus juga nanti kasihan kita, kasihan anaknya juga. Kalau kalian emang merasa belum siap atau mungkin orang lain menurut kalian lebih siap, ya dilepas nggak apa-apa sih menurutku. Oke, terakhir.
hampir. Education is not for everybody, but there are some amazing people involved in this field. Anak-anaknya challenging, tapi akan mengajari kita tentang diri kita sendiri, apa yang membuat kita menjadi manusia dalam sehari-hari. Gitu. Nah, terakhir, kok belum terakhir ternyata. Harusnya nggak jadi kompetisi. Sharing lesson, strategi, dan lain-lain, itu sesuatu yang harus kita lakukan buat apa? Biar anak-anak juga kan. Jadi kita tuh nggak saling berkompetisi sama satu lain. Oh, bagus-bagusan ngajar. Tapi kalau kita jadi bagus semua kan juga yang ini anak-anak kan, yang menang tetap anak-anak gitu. Nah, itu deh. Kita punya banyak grup, tapi kalau pada mau lihat record atau yang lain, kita tuh dulu pernah punya daily report. Nah, kalau aku sendiri, aku masih pakai buat buat nyatet apapun. Nah, nanti kalau kalian penasaran, buka aja nggak apa-apa. Recordku di situ semua karena ah, YouTubeku nggak ini public, jadi semuanya ada di situ. Ini beberapa tutor lain juga ada yang nge-share di situ. Kalau kalian mau bikin bikin tab sendiri juga nggak apa-apa. Mau difungsikan lagi. Apa nih? Terakhir. Udah. Kita tuh keren banget loh. Ngerasa nggak? Dulu onboarding udah susah. Susah kan? Soalnya aku sih merasanya susah, lumayan. Dan udah bertahan berbulan-bulan, dan akhirnya kita sampai sini, kita udah melakukan banyak hal, tapi kita bisa lebih baik lagi. Kita. Udah sih, itu aja. Terakhir, aku ada study case, tapi ini ada datanya anakku. Jadi nggak mungkin tak share juga. Nanti kalian lihat sendiri aja. Gitu ya. Udah, udah yuk, udah jam 10. Nggak ada yang nemenin aku ngomong atau on cam. Aduh, sedih. Tak Oke, kembalikan ke Kak Galang. oke, thank you banget Kak Ikma. Sharingnya bagus, materi-materinya bagus banget. Slide-nya apalagi, wah keren, luar biasa. Nanti tak share, wait. Nanti slide-nya itu luar biasa tuh teman-teman nanti dipelajari itu setiap detail diklik-kliknya itu setiap video materi yang di-share benar-benar bagus dan pakai riset beneran tuh. Persiapan berapa hari Kak Ikma kalau boleh tahu? 2 bulan dong, nggak cukup 2 hari. Ya, Barangan. sudah aku duga tuh. Nah, oke. Ya, oke teman-teman. By the way, kayaknya ini training terakhir dari sesi training 2. Habis itu ada sesi training 3 yang akan dimulai bulan depan, teman-teman. Ya, kayaknya bulan depan akan dimulai. Nah, ini Tak share di chat ya. nanti aku akan share share pembicaranya siapa lagi. Aku akan spill langsung di grup ya. So, teman-teman, hari ini ada dua dua pengumuman ya. Oke, dua pengumuman yang cukup besar ini. Pertama adalah kita mau migration group. Mulai besok adalah kita eh, membuat migration group ke super group semuanya. Yeay, finally kita punya super group dan itu bisa diprogram. Bot-botnya bisa lebih pintar lagi. Habis itu dan banyak hal. Nah, kita punya migration ke sana. Nah, oke, termasuk communication with CS, ganti ganti cari tutor replacement dan banyak hal itu kita akan migration. Nah, gitu ya. Habis itu yang kedua adalah pengumuman yang kedua adalah oke, ini aku stop dulu recordingnya.